PGSD kelas 6E. Video ini saya buat sebagai bentuk ujian tengah semester mata kuliah Statistik Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Husnul Fatimah. Video ini berisi cara menghitung simpanan baku, varian, dan homogenitas menggunakan Microsoft Excel. Terus bagaimana cara menghitung simpanan baku dan varian menggunakan Microsoft Excel? Ini dia caranya. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung simpanan baku dan varian menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sana ini sudah ada tabel distribusi frekuensi nilai ulangan harian siswa. Dan di sini ada dua rumus yang akan kita gunakan. Yang rumus pertama ini adalah rumus simpanan baku, di mana S sama dengan sigma Fi atau frekuensi dikali dengan dalam kurung Xi nilai tengah dikurang X ini rata-rata pangkat 2 per N dikurang 1. Jadi N ini teman-teman adalah jumlah frekuensi. Sedangkan rumus yang kedua ini adalah rumus varian. Jadi varian sama dengan akar dari simpanan baku. Cara mengerjakannya, langkah pertama kita buatkan tabel distribusi yang baru. Kita mulai dari kolom interval. Di sini kita tentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya kita perhatikan kolom-kolom yang ada di interval ini. Kita mulai dari kolom yang pertama 48 sampai 53. Jadi angka yang paling bawah adalah batas bawah dan angka yang paling atas adalah batas atas. Di sini bisa dilihat bahwa 48 adalah batas bawah dan 53 adalah batas atas. Begitupun dengan kolom berikutnya. Kita tinggal input datanya dulu. Ya teman-teman, di sini jangan lupa dimasukin kolom jumlah. Jadi jangan lupa jumlah. Di sini kita buat tabelnya yang bagus. Di sini kita sudah membuat kolom untuk interval. Di sini kita tambah lagi kolom untuk frekuensi atau Fi. Jadi tinggal kita copy paste di bagian dari data frekuensi ini. Ctrl C, di sini Ctrl V. Oke teman-teman, setelah ini kita tambah lagi kolom untuk nilai tengah atau Xi-nya. Jadi teman-teman, untuk nilai tengah atau Xi itu rumusnya yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi sama dengan dalam kurung kita klik kolom F5 ini ditambah dengan kolom G5 dibagi 2. Enter. Jadi 50,5 ini teman-teman adalah nilai tengah dari 48 sampai 53. Jadi teman-teman, keunggulan kita menghitung menggunakan Microsoft Excel ini, jadi keunggulannya itu ketika kita menghitung ribuan bahkan ratusan ribu data pun kita cukup menghitung satu data saja. Setelah itu kita bisa tarik hasilnya itu secara otomatis. Jadi kita bisa tarik ketika tandanya seperti ini. Tetapi jika tandanya seperti ini, maka belum bisa ditarik. Jadi kalau kayak gini dia otomatis dia. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi sangat memudahkan kita. Ya, berikutnya kita tambah lagi kolom untuk Fi dikali Xi. Jadi di sini cukup mudah, sama dengan kita klik kolom H5 dikali dengan kolom I5, enter. Jadi teman-teman, 202 ini adalah hasil dari perkalian 4 dikali 50,5. Di sini sama kayak tadi, tinggal kita tarik hasilnya secara otomatis. Jadi teman-teman, pada kolom ini jangan lupa kita jumlahkan ke seluruh data FIXI-nya dengan cara, jadi dalam Microsoft Excel itu
cara untuk melakukan perhitungan penjumlahan dengan cara menggunakan sum. Jika udah begini, kita copy semua data-data yang ingin dijumlahkan. Jika selesai, enter. Maka teman-teman, ini hasilnya 3085,5. Ini adalah hasil penjumlahan dari keseluruhan data FIXI. Di sini kita sudah mendapatkan sigma FIXI dan sudah mendapatkan sigma FI. Jadi di sini kita bisa menghitung nilai rata-rata. Jadi rata-rata itu rumusnya sama dengan sigma FIXI ini kita bagi dengan sigma FI. Enter. Jadi di sini teman-teman 77,1375 ini adalah nilai rata-ratanya. Di sini kita sudah mendapatkan rata-rata. Kita tambah lagi kolom di sini untuk baris XI dikurang rata-rata. XI dikurang rata-rata. Jadi mudah ya teman-teman, tinggal sama dengan kita klik kolom I5 atau di sini kolom pertama untuk XI dikurang dengan rata-rata ini. Enter. Begitupun dengan kolom berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah selesai menghitung untuk kolom XI dikurang rata-rata. Di sini kita tambah lagi kolom untuk baris XI dikurang rata-rata pangkat 2. Jadi masukin dalam kurung XI dikurang rata-rata pangkat. Kalau ada pangkat di sini itu dia shift 6 2. Jadi mudah teman-teman, tinggal sama dengan kita klik kolom K5 atau kolom pertama di XI kurang rata-rata K5 pangkat. Jadi jangan lupa shift 6 2. Enter. Jadi teman-teman 709,55 sekian ini adalah hasil dari min 26,6375 pangkat 2. Sama kayak tadi, supaya memudahkan kita tinggal kita tarik saja supaya otomatis. Oke, sudah teman-teman. Dan yang terakhir, kita tambah lagi kolom untuk baris FI dalam kurung XI dikurang X di pangkat 2. Oke teman-teman, FI dalam kurung XI dikurang rata-rata pangkat 2. Jadi caranya yaitu kita kalikan sama dengan, kita kalikan kolom H5 atau kolom pertama untuk frekuensi dikali dengan XI dikurang rata-rata pangkat 2. Jadi kolom L5 atau kolom pertama pada data XI dikurang rata-rata pangkat 2. Kita enter. Jadi teman-teman, 2838,22 sekian ini adalah hasil dari perkalian 4 dikali dengan 709,55 sekian. Sama seperti tadi, untuk memudahkan kita tinggal kita otomatis tarik saja hasilnya. Oke. Di sini kita tentukan jumlahnya. Sama seperti tadi, dalam menentukan penjumlahan kita menggunakan sum. Oke. Kita copy semua data-data yang ingin dijumlahkan. Jika selesai, enter. Maka hasilnya 11.331,49 sekian. Ini adalah hasil dari FI dikali XI dikurang rata-rata pangkat 2. Coba perhatikan teman-teman. Di sini udah semua kita mencari baris untuk bagian ini. Terus tinggal ini aja, N dikurang 1. Kita tentukan N dikurang 1. Ingat teman-teman, N itu adalah jumlah dari frekuensi. Jadi rumusnya sama dengan jumlah frekuensi berapa? Ini dia, 40 atau H13 ini dikurang 1. Enter. Jadi N dikurang 1 adalah 39. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mendapatkan nilai N dikurang 1. Di sini kita sudah juga mendapatkan nilai FI dikali XI dikurang rata-rata pangkat 2. Ini nilainya. Sekarang kita tentukan berapa simpanan bakunya. Simpanan baku. Simpanan
bak. Di sini. Oke teman-teman, coba perhatikan rumus yang pertama ini, rumus simpanan baku. Jadi rumus simpanan baku itu sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurang X pangkat 2 per N dikurang 1. Jadi di sini kita sudah mendapatkan hasil dari sigma Fi dikali Xi dikurang X pangkat 2 adalah hasilnya ini. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus, sama dengan kita klik ini hasilnya tadi, kita bagi dengan N dikurang 1, ini dia 39, enter. Jadi teman-teman, simpanan bakunya, hasil dari simpanan baku adalah 290,55 sekian. Jadi bisa dilihat di layar, ini untuk hasil dari simpanan bakunya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mendapatkan nilai untuk simpanan baku. Sekarang kita mencari varian. Jadi jangan lupa ya teman-teman bahwa varian itu adalah akar dari simpanan baku. Jadi kalau dalam Microsoft Excel ini teman-teman, akar itu sama dengan pangkat 0,5. Jadi kita masukin rumus sama dengan, kita klik simpanan bakunya. Jadi jangan lupa ya, kalau pangkat itu shift 6, di sini pangkat 0,5, enter. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari varian. Ya, jadi bisa dilihat di sini teman-teman bahwa hasilnya simpanan baku adalah 290,55 sekian dan varian adalah 17,04 sekian. Jadi, begini teman-teman cara menghitung simpanan baku dan varian. Terus bagaimana cara menghitung homogenitas menggunakan Microsoft Excel? Ini dia caranya. Iya teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung data homogenitas menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini kita sudah memiliki subjek, data, nilai dari masing-masing mata pelajaran matematika dan IPA. Jadi yang perlu teman-teman pahami dan ketahui bahwa dalam menentukan data homogen itu kita perlu yang namanya koefisien variasi. Jadi data yang memiliki koefisien variasi yang lebih kecil merupakan data yang lebih homogen. Langkah awal, kita harus mencari data dari masing-masing subjek. Kita mulai dari data matematika. Dalam menentukan koefisien variasi, kita perlu memiliki data rata-rata dan simpanan baku. Kita mulai mencari rata-rata. Dalam mencari rata-rata di Microsoft Excel itu menggunakan rumus sama dengan kita cari average. Setelah ini kita copy semua data matematika. Setelah selesai kita enter. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa 84,84 merupakan rata-rata dari nilai matematika. Selanjutnya kita cari yang namanya simpanan baku. Rumus dari simpanan baku sama dengan kita menggunakan stdef ini. Kita copy lagi semua data matematika ini. Enter. Jadi di sini bisa dilihat bahwa 7,21503 merupakan simpanan baku. Setelah rata-rata kita sudah dapatkan dan simpanan baku sudah kita dapatkan, kita mulai menghitung koefisien variasi untuk data matematika. Jadi teman-teman, rumus koefisien variasi ini sama dengan dalam kurung simpanan baku I8 dibagi dengan rata-rata I7 dikali 100. Enter. Jadi bisa dilihat koefisien variasinya adalah 8,50428. Oke teman-teman, ini sudah ada. Sekarang kita
buatkan kesimpulan di sini. Koefisien variasinya 8,50%. Oke teman-teman, ya sudah. Sekarang kita sudah mendapatkan bahwa koefisien variasi untuk data matematika sebesar 8,50%. Sekarang kita cari lagi untuk data IPA. Data IPA. Sama seperti tadi, kita cari yang namanya rata-rata terlebih dahulu. Ingat teman-teman, rata-rata menggunakan average. Setelah itu kita copy semua data IPA ini. Selesai, enter. Jadi rata-ratanya sebesar 88,72. Oke teman-teman, sekarang rata-ratanya sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari lagi simpanan baku. Sedang bersusah hati. Sama seperti tadi, simpanan baku rumusnya sama dengan pakai STDIV. Kita copy lagi semua data IPA ini. Selesai, enter. Jadi bisa dilihat 6,9434 adalah simpanan baku dari data IPA. Sudah kita dapatkan teman-teman. Sekarang kita cari yang namanya koefisien variasi untuk data IPA. Sama seperti tadi rumusnya. Kita blok in dulu biar bagus. Sama seperti tadi rumusnya teman-teman, sama dengan dalam kurung simpanan baku I16 dibagi dengan rata-rata I15 dikali dengan 100. Enter. Jadi di sini bisa dilihat bahwa koefisien variasi untuk data IPA adalah 7,82613. Oke teman-teman, sekarang kita buatkan kesimpulan lagi untuk data IPA-nya. Koefisien variasinya 7,82%. Oke teman-teman, sekarang kita sudah menentukan koefisien variasi dari data IPA. Sekarang kita bandingkan antara koefisien variasi data IPA dengan data matematika. Di sini koefisien variasi data matematika 8,50%, sedangkan data IPA 7,82%. Ini menunjukkan bahwa koefisien yang paling rendah atau yang paling kecil adalah koefisien variasi data IPA. Jadi dapat disimpulkan intannya terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan.
Jadi dapat disimpulkan data IPA lebih homogen dikarenakan memiliki koefisien variasi terkecil. Oke teman-teman, jadi begini cara menentukan data yang lebih homogen menggunakan Microsoft Excel. Jadi yang pertama, teman-teman harus menghitung yang namanya koefisien variasi dari masing-masing data atau subjek kalian. Setelah itu, kalian bandingkan hasil dari koefisien variasi kedua data tersebut. Mana yang paling rendah, itulah data yang lebih homogen. Seperti ini, data yang lebih homogen adalah data IPA karena nilai IPA yang paling rendah. Oke teman-teman, itu saja isi dari video saya, cara menghitung simpanan baku, varians, dan homogenitas. Apabila dalam videonya terdapat banyak kesalahan, boleh teman-teman langsung mengkritik, memberikan saran melalui komentar. Dan semoga video ini itu dapat bermanfaat dan teman-teman dapat memahami dengan baik. Lebih dan kurangnya Neneng mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.